Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada mau bagikan lagi kisah ya, kisah sebelum dan sesudah. Bisa dibilang cerita yang sekarang ini cerita dingin dan hangat. Cerita dinginnya, tadi ada buyer saya, kemarin ada paketnya datang pas bertepatan saya libur, mengajukan pengembalian, cuman tidak tahu gimana cara untuk mengambil barcode-nya. Sudah itu tidak tahu, setelah mengajukan pengembalian ini paket dikemanain, menunggu kurir kok nggak kunjung datang, katanya seperti itu. Sudah itu saya bilang, Bu, di saat Ibu mengajukan pengembalian, itu HP kurir tidak ada notif kalau seandainya ada bayarnya yang komplain, maksudnya paketnya akan diajukan pengembalian karena sebab. Nah, gitu. Jadi seandainya sekarang ini kan udah saya kasih cerita. Jadi kalau seandainya besok mengajukan pengembalian, paketnya antarkan ke kurirnya atau telepon kurirnya, kapan lewat ngantar paket lewat depan rumahnya, tolong singgah untuk bawa paketnya. Sudah itu barcode-nya kasih ke kurirnya. Kayak gitu ilustrasinya. Jangan sampai terjadi kayak ini yang sebelumnya terjadi sama teman saya di daerah yang tidak saya sebut. Kurirnya siapa yang sebelum pernah ngantar tidak saya sebut juga. Jadi kisahnya tuh kayak gitu. Paket paket si buyer yang mengajukan pengembalian itu dititipkan, dikasihkan ke kurirnya sudah melewat batas limit, kayak gitu. Soalnya di saat paket mengajukan pengembalian itu ada batas limitnya, berapa harinya gitu. Jadi di saat dikasih sama si kurir ini udah batas limit. Jadi saat paket sampai ke gudang diproses, berakhir apa? Paket ditolak sama orang toko. Jadi akhir ceritanya gimana? Yang jelas di saat lain harinya si buyer ini bercerita memburuk-burukan sama kurir yang sebelumnya pernah ngantar, yang katanya nggak beres, yang kata-katanya pokoknya kata-kata nggak inilah, yang nggak enak, yang seharusnya tidak diucapkan untuk si buyer ke kurirnya tadi itu. Jadi semua itu bukan maunya kita gitu loh. Kalau nggak tahu tanya ke kurirnya. Seandainya kita mendapati masalah paket yang tidak sesuai dengan yang kita pesan, silahkan ajukan pengembalian. Kalau nggak tahu caranya, tanya ke kurirnya. Kurir itu sangat senang kalau seandainya ada yang minta tolong bantu. Kalau minta bantu untuk gimana proses pengembalian, nggak akan marah-marah. Kalau seandainya ada kurir marah-marah, buyer minta bantu proses pengembalian, chat saya, kayak gitu. Sudah itu si kurir si buyer ini seharusnya tuh ya nggak harus marah-marah karena paketnya ditolak sama orang toko di saat mengajukan kembalian. Itu kan kesalahan bukan dibuat oleh kurirnya. Kurir itu sangat bertanggung jawab sekali kalau masalah yang kayak gitu. Soalnya buyer itu raja kayak gitu. Jadi kalau seandainya besok-besok merasa paketnya yang datang itu tidak sesuai yang dipesannya, silahkan telepon kurirnya untuk minta bantu gimana proses untuk pengajuan pengembalian tadi. Kalau seandainya paket itu dikasih sekarang, ya sekarang paket datang nih, sudah itu paket setelah unboxing rupanya paket ternyata nggak sesuai yang dipesan, ajukan pengembalian. Kalau bisa telepon segera kurir itu supaya paket hari itu juga dibawa. Soalnya besok paginya harus dibawa ke gudang. Di saat dibawa ke gudang nanti diproses, besok sorenya itu sebelum maghrib uang sudah masuk ke Shopee Pay. Kan begitu prosesnya. Jadi video singkat semoga bisa dipahami, cerita hangat dan dingin ya. Di awal cerita tadi cerita dingin, yang di akhirnya cerita hangat. Semoga bisa dipahami dan jangan sampai terulang lagi berkata-kata kasar si buyer ke kurir ya. Karena kurir ini jangan dianggap wah itu memang udah tugasnya ngantar paket, bener. Tugasnya jemput paket, ya jemput paket itu ya jemput paket ke gudang, bukan jemput paket orang mengajukan pengembalian. Kalau seandainya orang mengajukan pengembalian itu kalau seandainya dijemput kalau setelah ada konfirmasi, oh Pak, ini paket saya kemarin
tidak cocok, ini paketnya ada yang kurang. Kemarin saya ada mengajukan pembalian, kapan lewat, kapan maksudnya melintasi depan rumahnya, singgah ke rumah, tolong bawakan paketnya. Sangat senang sekali dengar kabar yang kayak gitu dari si buyer tadi. Cerita singkat semoga bisa dipahami. Saya akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.